Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, hari Jumat 13 Agustus 2021, hari yang berbahagia ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam mendengarkan firman-Nya di hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita membaca ayat ini, dan kita mendengarkan bahwa ada kata naungan sayap-Mu, kita langsung akan diarahkan kepada gambaran burung-burung yang ada di udara. Kalau kita melihat bagaimana burung-burung yang ada di udara itu, mereka punya sarang, dan tentunya mereka punya keturunan, anak-anak begitu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, burung-burung tersebut selalu memiliki sarang di tempat-tempat yang mereka sengaja, itu di tempat-tempat yang aman. Bisa di dahan pohon, atau di batu karang, atau di tebing-tebing gunung-gunung, atau di berbagai tempat yang menurut burung tersebut aman untuk mengembangbiakkan keturunan mereka. Dan ketika burung-burung tersebut sudah bertelur, maka ada anak-anak yang akan muncul. Dan anak-anak burung tersebut ketika masih kecil mereka tidak aman kalau hanya anak burung itu hidup sendirian. Untuk itu, untuk memprotek anak-anak burung itu dari mungkin hujan badai, angin yang kencang, atau datangnya musuh-musuh seperti para pemangsa-pemangsa yang lain, maka induk burung tersebut akan melindungi anak-anaknya yang bulunya belum kuat, yang dia belum bisa mandiri untuk mencari yang namanya makanannya, belum bisa mandiri untuk melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman, baik itu dari alam seperti badai, panas matahari, atau angin yang begitu kencang, atau dari ancaman-ancaman binatang-binatang pemangsa lainnya. Maka untuk dari itu, induk burung akan menaungi anaknya itu dengan sayapnya. Dan ketika anak burung berada di dalam naungan sayap induknya, maka anak burung tersebut akan merasa tenang, merasa aman, dan tidak ada yang kurang sesuatu apapun. Karena dia berada dekat dengan induknya yang akan selalu melindunginya, bahkan sampai kapanpun, sampai dia nantinya akan menjadi semakin dewasa dan semakin bisa untuk mandiri. Demikian juga yang dialami oleh Daud, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sehingga Daud di sini menggambarkan bahwa Tuhan itu selalu melindunginya seperti di dalam naungan sayap Tuhan. Sehingga dia bersorak-sorai ketika Tuhan dia rasakan selalu melindungi si Daud. Dalam proses perjalanan hidup si Daud, mulai masa kecil menjadi gembala, dipilih menjadi seorang raja, dan nantinya menjadi seorang pemimpin, berperang ke sana ke sini. Tetapi Daud selalu dimenangkan oleh Tuhan. Daud selalu diliputkan oleh Tuhan dari berbagai macam malapetaka atau mara bahaya. Sehingga Daud semakin bersorak-sorai, bersuka cita, melewati hari-hari yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.
melewati atau melampaui setiap hari. Semakin panjang umurnya, semakin dia bersorak-sorai karena dia yakin itu adalah karena perlindungan yang daripada Tuhan. Dia berada di dalam naungan sayap yang daripada Tuhan. Dia berada dalam perlindungan, dia berada dalam kesejahteraan yang daripada Tuhan. Itu adalah keyakinan Daud pada waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana Daud menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang militer, menjadi seorang raja, menjadi seorang yang disegani di dalam kerajaannya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Daud setelah di dalam kesuksesannya, setelah dia menjadi seorang raja, dia selalu menuliskan puisi-puisi yang kita sebut dengan kitab Mazmur ini. Dan dia selalu mengingat bahwa segala yang dia dapatkan itu adalah karena Tuhan selalu bersama dia. Karena Tuhan selalu melindungi dia. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kepandaian atau kecerdasan dari dia, atau kecerdikan yang daripada dia, atau bahkan strategi yang telah dia perbuat. Tetapi itu adalah karena dia percaya Tuhanlah yang selalu melindungi dia, yang selalu bersama-sama dengan si Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema ini menjadi sangat penting bagi kita saat ini. Menguatkan kita. Bila Tuhan dahulu melindungi Daud, luar biasa perlindungan dari Tuhan kepada Daud. Seperti orang tua yang melindungi anak-anaknya. Seperti tadi burung-burung di udara yang memiliki anak, dia akan selalu melindungi anaknya dari segala macam masalah, problema yang datang mengancam kehidupan anaknya itu. Demikian juga Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan akan senantiasa melindungi kita dalam segala problema kehidupan kita. Percayalah akan hal itu. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa melindungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dalam melewati segala proses kehidupan kita. Dalam melewati hal-hal yang tersulit yang terjadi dalam kehidupan kita hingga saat ini. Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Perlindungan Tuhan itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala yang kita lewati, atas segala yang kita alami. Kita bisa melaluinya adalah karena Tuhan masih berkenan memelihara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita bisa melalui yang namanya sakitnya akibat dari COVID-19. Penderitaan akibat dari COVID-19. Itu adalah karena Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara kita dan menjadikan kita menjadi pemenang atas segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah, dan akuilah bahwa Tuhan selalu menaungi kita di dalam lingkupan sayap yang daripada Tuhan. Selalu melindungi dan memelihara kehidupan kita. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kehidupan kami umat-Mu. Sehingga ya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa bekerja dan sangat sibuk melindungi kami. Sehingga tantangan, ancaman yang datang untuk menghampiri kami tidak berdaya ya Tuhan, untuk membuat kami menjadi jauh daripada Tuhan.
tidak merasakan kasih yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Untuk menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memelihara kami dan melindungi kehidupan kami. Ada begitu banyak sekarang Tuhan dari antara umat-Mu yang terpapar COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi, kami percaya bahwa Tuhan memelihara mereka. Dan Tuhan akan menjadikan umat-Mu menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka akan menang menghadapi COVID-19 dan akan bersuka cita atas naungan yang daripada Tuhan. Berkatilah anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan, supaya mereka semakin menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pemberi hikmat dan pemberi pengetahuan bagi mereka. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Dan ingatkanlah mereka bahwa hanya Tuhanlah sumber dari segala kehidupan bagi mereka. Sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Sehingga jemaat-Mu ya Tuhan semakin bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan di dalam pelayanannya, agar nama Tuhan semakin disuarakan oleh gereja-Mu ya Tuhan, dan umat-Mu bersuka cita menyambut firman Tuhan dan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkatilah. Tuhanlah yang melindungi, yang menjauhkan dari perpecahan, yang menghalau musuh-musuh dari bangsa dan negara kami. Terutama ya Tuhan, akibat dari COVID-19, kami percaya bahwa Tuhan bekerja untuk melepaskan bangsa dan negara kami ini dari kekacauan akibat dari COVID-19. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga yang senantiasa menaungi dan melindungi para pemerintah kami, yang memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka, sehingga mereka ya Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Dan apabila mereka ya Tuhan melanggar yang namanya kehendak Tuhan, ingatkanlah mereka, sadarkanlah mereka bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk membangun peradaban, bukan untuk membenahi yang baik di tengah-tengah bumi ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja untuk memberikan hikmat dan pengetahuan bagi para pemerintah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.